pernyataan-pernyataan kontroversial. Nah, ini udah dari kemarin sebenarnya, cuman kita bahas sekarang ya. Kalau untuk kontroversinya siapa? Ini Koci ya, Koci ataupun Coach Justin ya. Nah, saya dulu mungkin dari teman-teman juga ya, bukan hanya saya dulu pendapat dengan Coach Justin sendiri tentang tahap-tahap persepak bolaan Indonesia, tentang sistematis pemain-pemain ataupun kinerja kinerja manajemen PSSI sendiri bagus. Ini komentar Coach Justin ya. Nah, tapi untuk dalam tanda kutip belakang-belakang ini kok ada statement yang bertolak belakang atau 180 derajat tentang statement dari belakangan ini, kok menyerang STY, menyerang individual ya. Ini mau tiru-tiru Bung Tual sama Akmal ya. Janganlah coach ya, jangan, karena ini statement tentang bola ini sangat menarik bagi kita, bukan bagi kaum muda juga. Ini pecinta sepak bola pasti tahu lah, udah kritis ya semua teman-teman kita, jadi tahu mana yang baik dan mana yang bisa diikutin gitu loh. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Ya. Bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita, yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan. Internal proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Orang di media semua bisa bicara, punya opini, ini, but it's not easy ya kerja di sini. Yes. Belum lagi pelatih online. Pelatih online lebih banyak sekarang. Belum lagi. Dia lisensi online. Ya, tapi juga yang unofficial. Unofficial semua. Semua nggak pernah tendang bola. Satu, seumur hidup mereka, but mereka bisa duduk di depan TV bilang, oke, ini diganti, ini out, oke, in, out. Satu hari main bagus, oh dipuji habis. Besoknya mainnya kurang, ayo keluar, cancok. Cancok. Kalau ada pun mungkin 1-2 doang, nggak banyak. Mayoritas mau nyerang. Itu pun juga nggak dipanggil pemainnya kayaknya. Maka dari itu, nah itu yang aneh. Ya kritikan gue itu di situ. Yang orang, ya terutama fans kerasnya Sintayong kan nggak mau menerima. Tapi kalau domba-domba gitu paham yang gue maksud. Jadi gue kan selalu bilang, ke siapapun, ke PSSI, ke Pak Erik, ke Sintayong, ke siapapun, kalau bagus gue dukung, nggak bagus ya gue kritik. Gue kan bukan buzzer, lalu tahu itu. Iya, tahu banget. Iya kan? Akhirnya Coach Justin resmi meminta maaf untuk tidak membahas ST guys. Karena apa? Karena Coach Justin ingin menjaga keluarganya dan data dirinya sendiri agar tidak dikeluarkan oleh Vault Anonim guys. Yang belum tahu, Vault Anonim ini hacker, ya white hacker lah, hacker baik yang sering mengungkapkan data diri orang yang menurut Vault hacker ini nggak baik. Ya dia keluarin semua data dirinya, dia nggak peduli apapun itu. Tapi yang gua garis bawahin ini ya, di video permintaan maaf Coach Justin bilang di negara ini tidak bisa berdiskusi dan tidak bisa berbeda pendapat. Oh tunggu dulu coach, gua ini di pihak Coach Justin selama Coach Justin beda pendapat dengan Toel dan Akmal. Gue fan aja coach, ya gue terima perbedaan pendapat itu, gue terima. Tetapi belakangan ini statement Coach Justin itu kayak mengarah atau menyudutkan Coach Sintayong. Pengen Coach Sintayong diganti lah karena gak perform lah. Gak perform dari mananya coach? Ini tuh anak muda yang diberi kesempatan untuk regenerasi, bukan timnas senior yang bermain di ronde 3 coach. Kalau mereka yang main di Piala AFF dan mereka nggak juara, itu namanya baru nggak perform. Wajib diganti. Gue setuju kalau itu diganti. Kalau sekarang kan tujuannya juga untuk regenerasi. Ya menurut gue STY wajib dievaluasi. Setiap pelatih yang gagal wajib dievaluasi biar berbenah. Itu gue setuju. Kalau buat diganti, no, gue nggak setuju coach.
Kok bisa? Kok bisa? Iya, Koci diancam bakal dibocorkan data pribadinya setelah apa? Setelah mengkritik habis-habisan Sintayong, dan bahkan Koci bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, Sintayong harus out, harus dipecat dari timnas Indonesia. Setelah itu Koci langsung mendapatkan ancaman, tau nggak? Gila tau nggak? Panas-panas ini. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, memang baru-baru ini Koci sering mengkritik Sintayong, sering mengkritik keputusan Sintayong, sering mengkritik formasi yang dilakukan oleh Sintayong, bahkan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sintayong. Dan baru-baru ini ada kabar tidak sedap dari Bung Toel, yaitu data pribadi Bung Toel dibocorkan oleh salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong. Dan kali ini akhir-akhir ini ya, Koci yang selalu mengkritik Sintayong mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang juga mendukung Sintayong. Dan apa klarifikasi dari Koci? Ya, Koci mengumumkan akan berhenti bahas Sintayong usai mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong di Indonesia ini. Dengan ini Koci sudah berhenti 100%, tidak akan mengkritik lagi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Sintayong. Gimana menurut kalian? Apa ini termasuk keterlaluan? Apa gimana? Apakah kalian mendukung tindakan dari hacker tersebut? Apakah kalian memang nggak setuju dengan Koci? Apakah kalian setuju kalau Koci berhenti untuk mengkritik Sintayong? Tulis di komentar. Heboh guys, Coach Justin ditegur sama Vol Anonim gara-gara terlalu pedas mengkritik Sintayong ya bangku ya. Bahkan sampai Coach Justin bikin video klarifikasi. Dan dia bilang gak akan mau lagi bahas soal Sintayong ya bang Pia. Bahkan di beberapa akun yang lain itu nunjukin kalau Coach Justin itu sampai nge-DM si Vol Anonim ini. Dan dia bilang kalau Coach Justin, you win, I lose. Cuma menurut aku di kasus ini sebenarnya Coach Justin itu nggak lose ya teman-temannya. Cuma males ribet aja. Karena di video klarifikasinya Coach Justin bilang di sini itu nggak bisa diajak diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Makanya itu dia males lagi bahas Sintayong. Karena ribet. Aku di sini setuju sama poin yang disampaikan sama si Coach Justin. Kalau kita itu emang sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Emang Indonesia ini agak sedikit unik dan aneh ya bang, yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi sekalinya ngeluarin pendapat yang beda. Lah kok marah diancem-ancem pengen dibungkam. Nggak boleh begitu dong. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa masih ada gambar plus di sini. Dilangin menjadi follow. Jangan nonton doang ya. Koci tegaskan STY harus out karena pola permainan di timnas tidak jelas dan STY bisa stay kalau melakukan ini. Emang sehebat apa prestasi timnas kita sekarang? One win, satu menang doang. 3 kali seri, 2 kali kalah, 6 match, 1 win. Kita beruntung bahwa kita hanya dengan 1 win, kita bisa berada di rank 4 dengan selisih 1 poin. Momentumnya ada. Kembali lagi, sebagai ketua PSSI, cuman kalau seandainya pelatih dari Belanda minimal kenal budayanya sama bahasa. Ya, jadi peluang untuk lolos ke Piala Dunia lebih besar daripada sekarang. Sekali lagi bukan garansi. Nah, keputusan berat ini harus diambil oleh ketua PSSI. Kalau Sintayong tiba-tiba main dengan 4-3-3 terus nyerang, gimana? Stay.